Jadwalkan tes medis di Paris hari ini, transfer ke Al Hilal hampir resmi. Kepergian bek kiri andalan, Theo Hernandez, dari AC Milan kini akan segera diresmikan setelah 6 tahun yang tak terlupakan. Jadwal tes medisnya dengan klub barunya dilaporkan akan berlangsung pada hari ini. Situasi transfer Theo Hernandez sebenarnya terancam memburuk karena ia terus-menerus menolak tawaran dari Al Hilal. Padahal, pihak AC Milan telah mencapai kesepakatan dengan klub Arab Saudi tersebut mengenai biaya transfer. Namun, sang pemain akhirnya berbalik arah dalam beberapa pekan terakhir. Keputusannya ini membuka kembali pintu bagi tim asuhan pelatih Simone Inzaghi tersebut untuk bisa merekrutnya. Tampaknya kini hanya masalah waktu saja sebelum formalitas mengenai kepergian Theo tiba. Hal itu akan memungkinkan i Rossoneri untuk bisa melanjutkan agenda mereka sendiri di jendela transfer musim panas ini. Jorge Mendes tawarkan Dumfries kepada Manchester City dan Barcelona. Inter dilaporkan siap menghadapi segala skenario terkait masa depan Denzel Dumfries yang memiliki klausul rilis senilai 25 juta euro. Meskipun idealnya ingin mempertahankan sang pemain Belanda, Inter telah mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan, tulis laporan tersebut. Klausul tersebut berlaku hingga pertengahan Juli dan membuka peluang besar bagi klub luar Italia untuk merekrutnya dengan harga miring. Kontrak Dumfries memang diperpanjang pada musim panas lalu, namun Inter membuat keputusan kontroversial. Mereka memasukkan klausul keluar yang dinilai aneh dan sangat berisiko, ungkap Tuttosport. Akibatnya, Nerazzurri kini terancam kehilangan sang bek sayap dengan nilai jauh di bawah harga pasarannya saat ini. Agen ternama Jorge Mendes telah bergerak cepat dengan menawarkan Dumfries ke dua klub raksasa Eropa. Mendes telah menawarkan kliennya kepada Barcelona dan Manchester City, tulis Gazzetta dello Sport. Padahal, pemain berusia 29 tahun itu baru saja menikmati musim yang luar biasa bersama Inter dan masih terikat kontrak hingga 2028. Putus asa tendang striker yang tak diinginkan, Juventus beri diskon fantastis ke Manchester United. Juventus tengah putus asa ingin mendepak striker yang sudah tak diinginkan, Dusan Vlahovic, musim panas ini. Laporan Football Transfers mengungkap klub raksasa Serie A bahkan rela memasang banderol murah meriah untuk pesepak bola asal Serbia, yang bakal memudahkan Manchester United jika ingin merekrut sang pemain di bursa. Sebagaimana diketahui, nama Vlahovic memang santer dikaitkan dengan pintu keluar Theatre of Dreams dalam beberapa waktu terakhir. I Bianconeri ingin pisah dengan ex-penggawa Fiorentina akibat alasan olahraga dan keuangan. Dia merupakan salah satu penerima gaji termahal di Italia, yakni mencapai 12 juta euro per musim. Padahal sang penggawa tak terlalu berhasil memenuhi banderolnya bersama Juve. Dia tercatat baru mencetak 58 gol dalam 145 pertandingan untuk si Nyonya tua. Napoli dikabarkan serius datangkan Darwin Núñez. Napoli dilaporkan tengah mempersiapkan langkah serius untuk mendatangkan striker asal Uruguay, Darwin Núñez. Rencana ini muncul setelah klub resmi melepas Victor Osimhen ke klub lain pada bursa transfer musim panas 2025. Menurut laporan pakar transfer Fabrizio Romano, Darwin Núñez kini menjadi target utama dan impian Napoli untuk mengisi kekosongan lini depan. Klub asal Italia tersebut akan menggelar putaran baru pembicaraan dengan Liverpool guna membahas kemungkinan transfer sang striker. 2 pekan lalu, kabar ketertarikan Núñez terhadap Napoli sudah mencuat. Sang pemain disebut-sebut tertarik bergabung ke Stadion Diego Armando Maradona dan bersedia membuka peluang untuk hijrah ke Serie A. Kini, laporan terbaru menyebut bahwa Darwin Núñez bahkan telah memberikan prioritas penuh kepada Napoli. Ia menempatkan klub Italia itu di atas opsi lainnya dalam menentukan masa depannya. Kontak pertama Inter dan Chelsea terjalin, bahas Nkunku.
Inter dilaporkan telah melakukan kontak dengan Chelsea untuk Christopher Nkunku sebelum final Liga Champions. Informasi ini diungkapkan oleh Fabrizio Romano, yang menyebut bahwa meski sudah terjadi pendekatan awal, belum ada perkembangan lanjutan dalam negosiasi. Pada bursa Januari lalu, Chelsea mematok harga sekitar 45–50 juta euro untuk melepas pemain asal Prancis tersebut. Nilai tersebut masih menjadi kendala utama bagi klub-klub peminat, termasuk Inter yang belum mengajukan tawaran resmi. Nkunku tetap menjadi nama yang patut diperhatikan sepanjang musim panas ini. Chelsea terbuka untuk menjualnya jika menerima tawaran yang dianggap sesuai. Selain Inter, Bayern Munich juga menunjukkan ketertarikan, meski hingga kini belum ada pembicaraan yang masuk tahap lanjut. AS Roma langkahi Inter dan FC Porto dalam persaingan untuk Rios. Gianluigi Longari dari Sport Italia memberikan pembaruan penting terkait masa depan Richard Rios, gelandang Palmeiras yang masuk dalam radar sejumlah klub Eropa, termasuk Inter. Menurut laporan tersebut, satu-satunya penawaran resmi yang diterima Palmeiras sejauh ini datang dari FC Porto, dengan nilai sekitar 17 juta euro yang diajukan 2 pekan lalu. Namun, tawaran itu dianggap terlalu rendah oleh pihak klub Brasil. AS Roma menjadikan Rios sebagai target utama, dan diperkirakan akan mengajukan tawaran besar dalam waktu dekat. Menurut laporan Nicolo Sira, tim Ibu Kota sangat dekat untuk mencapai kesepakatan pribadi dengan si pemain. Gaji senilai 2,6 juta euro per musim ditawarkan dengan kontrak hingga 2030. Sementara tawaran senilai 20–25 juta euro akan diberikan kepada Palmeiras. Tawaran resmi Galatasaray untuk Hakan hanya senilai 10 juta euro. Laporan pada Rabu malam mengonfirmasi bahwa Hakan Calhanoglu akan tetap bersama Inter untuk musim ini. Setelah pertemuan antara Inter dan Galatasaray, tidak ada lagi syarat yang memungkinkan terjadinya transfer, ungkap Gianluca Di Marzio. Galatasaray sebelumnya mencoba membawa pulang gelandang berusia 31 tahun itu ke Turki, setelah 8 tahun merumput di San Siro. Delegasi Galatasaray berada di Italia pekan ini untuk membahas transfer Calhanoglu serta Victor Osimhen dari Napoli. Pertemuan digelar di Milan dengan Wakil Presiden Galatasaray dan Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio, hadir langsung, jelas laporan tersebut. Namun, negosiasi dihentikan karena tidak tercapai kesepakatan finansial yang diinginkan Inter. Sebelumnya, Inter menegaskan tidak akan menjual Calhanoglu jika Galatasaray tak mampu membayar 30 juta euro. Inter juga menginginkan keputusan cepat dan memberi tenggat hingga akhir bulan untuk sang pemain, tulis Di Marzio. Sayangnya bagi klub Istanbul, mereka tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut. Kini, Calhanoglu disebut tetap menjadi bagian penting dalam skuad Nerazzurri musim depan.